Kalau saya sih dapat infonya H-1 jadi Lebih ngeri lagi ya. Hari itu kan nggak ada kuliah pagi kan, jadi pengen tidur pagi sih. Contohnya ditelepon dulu, kamu berangkat ya sama Rinda, ya bilang. Wah, kayak juga ngapain Pak? Kayak mimpi ya. Iya. Dreams come true. Iya. Halo Sobat Mutox, selamat datang di Stiksam Mutox. Nah, buat kalian yang udah nonton episode Mutox sebelumnya, kalian udah tahu nih sama kita. Kenalin, aku Diva. Aku Devin. Jadi setelah sekian lama akhirnya Mutox hadir dengan episode terbarunya nih, Vin. Terbaru banget nih buat kalian. Kita lo udah nggak pernah bertemu lagi semenjak podcast yang kemarin. Bener, pasti udah pada kangen kan sama kita. Pastinya. Soalnya kemarin tuh aku pernah lihat tuh scroll di YouTube, katanya ada yang kangen sama kita loh, Kak. Beneran? Iya, Nanti aku cek deh kalau kamu bohong. Iya. Nah, ngomong-ngomong, katanya ada mahasiswa dari Mataram datang ke sini, Pak. Iya, dari NTB situ. Iya, Jauh dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Oh, ngapain mereka datang ke sini? Katanya sih mereka lagi apa tuh namanya? Ikutin program mobil-mobil. Community program Nah, kali. itu maksudnya. Itu tuh katanya batch ketiga. Oh gitu. Nah, Nah, kalau mereka ada di sini, berarti kita harus undang mereka ke Mutox Stiksam nih. Kak, tapi tuh aku ada kenalan satu dari mereka. Dari mereka? Iya. Iya, berarti kamu bisa langsung hubungin buat dia datang nih, mumpung kita lagi. Coba kali ya. Iya, boleh. Oke. Nah, ini dia, Kak. Tiba-tiba datang dari Mataram ke sini. Oh iya, tadi katanya satu aja. Oh, sekalinya dua. Nyekor. Tapi yang kamu kenal satu aja. Satu aja. Yang mana tuh? Ini enggak, ini namanya Oke, kan kamu belum kenal juga sama yang Iya. satunya ya? Jadi mungkin kakak-kakak dari Mataram nih katanya bisa kenalan dulu ke kita dan Sobat Mutox di rumah. Halo, perkenalkan saya Randy Arya Praja dari S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Halo, saya Zikro Mutahari dari kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, halo. Makasih ya udah datang ke Stiksam. Untuk Sedih. panggilannya siapa nih, Pin? coba ini Kalau siapa? saya sendiri Randy. Kalau saya bisa dipanggil Ciko. Oke, Oh, oh, Randy Ciko dan dan Ciko. Febri. Oke. Jadi berarti kalian kesini ikut program tadi ya, mobility ya? Program. Nah, itu kok kalian bisa sih terpilih jadi pesertanya? Itu kenapa? Oh, pertama kalau saya ini diseleksi terlebih dahulu, dipanggil 5 orang perwakilan dari program studi saya, yaitu S1 Farmasi. Nah, kemudian itu diseleksi berdasarkan IPK dan organisasi yang ditempuh selama perkuliahan. Nah, alhamdulillahnya saya yang dipilih dari prodi saya itu sendiri. Oke, keren. Kalau buat Kak Ciko? Dan kalau saya itu kebetulan kan di D3 kan cuma sedikit cowoknya. Jadi kebetulan saya paling aktif, cowoknya di D3 aktif di organisasi juga sebelumnya, sama IPK-nya juga lumayan. Jadi itu ya alasannya akhirnya Rasanya bikin mereka terpilih untuk ikut mobility program. menarik nih, menarik itu. Menarik banget. Oke kan Mataram tuh jauh banget ya. Nah, aku mau tanya nih, pas kalian datang ke Samarinda, apa yang bikin kalian kaget atau culture shocknya? Ada nggak? Kalau dari saya sendiri, pertamanya dapat di Kalimantan ini, dapatnya di kota Balikpapan terlebih dahulu, jam 5. Pesawat langsung dari Lombok ke Balikpapan. Nah, selanjutnya perjalanan ke Samarinda sekitar 2 jam, sampainya malam. Dan kami juga itu melewatinya tol. Nah, pertama ini kami melihat kan di tol ini kiri kanan ini hutan, Betul, betul. Di sana nggak hutan? nggak ada. Dan Oh. saya cover shocknya juga, kalau di Lombok ini kan banyak persawahan. Nah, pas saya lihat di sini kok nggak ada. Oke. Buat kalau Kak Ciko, culture shocknya apa nih? Kalau shocknya sih awal-awalnya mikirnya Samarinda ini sama aja gitu kayak Mataram, tentunya lebih macet gitu. Iya. Dan pembangunannya lebih rapat-rapat dari Lombok gitu. Oke.
gitu sekalinya Lombok. Kayak apa sih Lombok di sana tuh kayak apa sih? Vibes-nya atau apanya gitu? Kalau di sana itu masih agak renggang itu pembangunannya. Terus kayak apa-apa juga masih dekat kan, kalau di sini kan agak luas gitu kotanya. Mungkin Mataram termasuk kota yang lebih kecil sih dari Samarinda. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Ternyata kalau dari makanan ada nggak yang nggak cocok dari mungkin makanan di Mataram beda nih sama makanan di Samarinda? Kalau untuk makanan sih banyak sih bedanya. Kan kalau Lombok kan terkenal dengan pedasnya dia. Kalau di sini rata-rata manis atau gurih. Oh iya. Ya, Kemarin kamu sempat nyoba ini nggak sih nasi kuning? ya. Nah itu kayak apa rasanya? Nasi kuningnya di sini ini agak nggak begitu kayak di Lombok. Kalau di Lombok itu agak keras, kalau di sini lembut ya kan. Iya, berasa nasi yang keras-keras Iya. gitu. Tapi rasanya sama. Beda, kalau di sini agak lebih gurih kalau di Lombok atau pedas. Oh, berarti enakan yang di sini. Ya. Iya enak, berarti enak sekali Iya, di berarti sini. Approve bakal balik by lagi ke sini ya. by orang Lombok nih. Oke, oke. Tadi kita udah bahas dari sudut pandang budayanya, bagaimana suasananya. Nah, kalau dari kampusnya, gimana nih pas kalian berdua datang di Stiksam? Apa yang beda dari kampus kalian sebelumnya? Nah, kalau menurut saya dari UMAD dan Stiksam ini cukup berbeda kan. Kalau di UMAD kan universitas, sedangkan di Stiksam ini sekolah tinggi. Jadi jurusannya lebih banyak di UMAD daripada di Stiksam ini sendiri. Kemudian dari lokasinya, kalau di UMAD ini di tengah kota. Kalau saya lihat di Stiksam ini di pinggiran kota juga. Nah, kalau dari Ciko gimana? Kalau dari saya sih dari segi praktikumnya ya beda. Kayak OT-nya kami biasanya buat kayak minyak siri dan apa ya namanya itu, Apa tuh? Apa bantu? sediaan kering itu. Apa? Sediaan kering. Oh, sediaan Kayak kering. Serbuk gitu kah? Iya, kalau di sini kan kayak Granul. buat jamu gitu, Wedang. buat wedang. Oh. Randy ada juga anu Nah, OT. kalau saya belum, yaitu di Stiksam juga. Ini Sabtuju. Ya, saya Stiksam. Itu untuk apa? Bikin produk itu tadi. Ya, Oh, tapi untuk praktikum tapi kalian nggak bikin obat gitu? bikin Buatnya buat sediaan itu ya tadi bilang kayak minyak siri, sediaan kering. Kalau di sini kan kayak buat yang bisa langsung dikonsumsi gitu. Iya. Di sana jadi nggak ada yang bikin Iya. jamu gitu. Jadi kayak kita mengusul ke dosen di sana kayak buat itu juga. Tapi yang serbuk-serbuk itu bisa diminum nggak sih? Nah biasanya serbuk-serbuk itu nggak diminum sih, cuman kayak Jadi kita bahan iya apa doang? gimana organ-organnya dan lain-lain gitu nggak ya. minum. Ya. Kau tahu kan itu mau minum kan? Enggak. Kan belum diuji ya, takut. Iya, itu ada. Betul, betul. Oke. Jadi berarti dari penjelasannya tadi mungkin siapa tahu nih ada hal-hal yang kalian pengen yang nggak ada di kampus UMAD tapi ada di Stiksam, kalian pengen nih nanti ada di UMAD. Kira-kira apa? Ya, kalau dari saya sih mungkin kalau di sini kan kelihatannya kayak semua ruang kelasnya sudah menggunakan AC, harapannya juga. Oh di sana nggak ada AC? Sebagian aja Oh, gitu. Kayak ruang praktikum ada? Di ruang praktikum ada, maksudnya ruang pembelajaran di kelas. Oh, kelas, Oh, ya. kelas. Jadi belajarnya nyaman juga ya. Kalau ada kepanasan juga. iya benar, ya kan? Di Lombok panas nggak ya? Lumayan sih Kak. Dia biasa sampai berapa derajat? Kalau kemarin ini sampai 36. Jadi itu udah step anak bayi kan? Ya karena kan di sana laut ya. Ya kan pantai ya, main pantai tuh. Kalau kamu mau jalan-jalan ke Lombok, Pengen sih sebenarnya. udah ada teman bisa hubungin mereka. Iya aku nanti kalian jadi tour guide ya? Oke. Calling aja. Pertanyaan terkait mobility program lagi nih. Sebelum kalian ikut mobility program, tadi aku belum tanya nih, gimana sih persiapan kalian? Ada nggak kesulitan untuk kalian mempersiapkan pendaftaran mobility program ini? Nah, kan kebetulan program ini kan dadakan juga dari kampus. Nah, jadi banyak sekali permasalahan yang saya hadapi. Oh, Yang gitu. pertama kan pas saya mengurus surat sehat itu, Kenapa tuh? ya lama prosesnya dan juga bayar. Nah, bayarnya ini sekitar 100.000. Nah, kan uang saya juga habis.
Iya sih. Tapi di sini bayar ya? Ya bayar juga Oh, berapa? Bayar berapa? Bayar juga tergantung. Ada yang 50.000, ada juga yang 100. Emang bayar. Kalau dari Ciko juga sama. 100.000. Coba tahu beda kan? Oh, beda. Kalau aku dapatnya kemarin 40.000. Kenapa nggak sama? Nah, kenapa nggak sama? Soalnya saya di klinik Kak, dari Klinik mahal. Iya, Iya, emang. soalnya malam juga itu buru-buru ditelepon sama dosen. Oh, Iya. harus besok kumpulkannya. Deg-degan dah saya, langsung ke sana. Berarti kamu ke klinik itu berarti misal Jumat, terus itu Sabtu kayak prepare, Minggu jalan gitu kan? Iya. Aku nggak bisa sih, nggak sih diburu-buruin atau? Dan dulu. Tapi memang kalian mau bikin di program infonya mendadak kan ya Kenapa? memang. Ya. Kalau saya sih dapat infonya Amin 1 itu jadi pas Lebih ngeri kebetulan lagi. hari itu kan nggak ada kuliah pagi kan, jadi pengen tidur pagi sih. Iya. Soalnya ditelepon dari wakil dekan juga. Telepon, "Pak, kamu berangkat ya sama Rinda?" Ya bilang, "Wah, kayak juga ngapain Pak?" Kayak mimpi ya. Iya. tiba-tiba. Dreams come true. Iya. Mau ditolak juga sayang kan. Iya. Jalan-jalan. Jangan-jangan mantap. Oh ya kalau Mau ke IKN setelah Kapan kalian mau ke KKN? besok. Ngeri aja. Ikutin. Aku main ke sebenarnya. Ikut banyak. Boleh Kak. bisa kan? Iya. Oh iya. Kalau nggak salah aku ada dengar deh kemarin. Apa? Mereka tuh juga ikut PKM ternyata Oh iya? kesini. Iya. Mungkin itu nilai plusnya mereka dipilih ikut mobility program bisa jadi. Kita kemarin podcast kemarin kita ngebahas PKN gitu. Oh iya sama. Nah, kalau dari kalian PKM apa? Nah, kalau dari saya sendiri PKM RSH atau Riset Sosial dan Humaniora. Oh iya. Terus yang di apa idenya tuh apa yang diusulkan? Nah, kalau saya ini tentang pasien HIV, jadi judulnya Intervensi Telefarmasi dan Pillbox pada peningkatan kepatuhan pasien HIV atau AIDS. Tahu pin apa pin itu? Nggak tahu susah. Panjangan. Dulu panjangan. Kalau Kak Ciko tahu? Masih sama juga sih kalau hal dasarnya masih paham. Kalau lebih dalam lagi mungkin enggak. Itu sistemnya kayak harus kayak gimana? Nah, telefarmasi itu sendiri kan Kak, sekarang kan teknologi ini kan berkembang dengan pesat. Jadi dalam farmasi sendiri ini tidak mau kalah dia. Jadi dia mengembangkan sistem informasi. Nah, jadi telefarmasi ini merupakan inovasi untuk mendapatkan informasi baik itu berupa edukasi, kemudian konseling dan informasi melalui online dari apoteker ke pasien itu sendiri. Berarti kayak halodoc tapi bedanya Ya, bukan dokter ya, tapi apoteker. apoteker. Jadi sekarang lagi proses itu tuh, proses bikin aplikasinya atau gimana? Nah, kalau dari saya sendiri ini untuk pengembangan telefarmasinya dari WhatsApp aja Kak. WhatsApp. Ya. Berarti kamu mau bikin pasien satu-satu gitu kan? Nah, kebetulan saya kemarin kan ngambilnya pada pasien HIV atau AIDS. Nah, jadi kan tahu nggak pasien HIV atau AIDS itu bisa nggak atau tahu nggak? Tahu. Gitu ya, gitu. Maksudnya kalau di masyarakat dia terkena HIV atau AIDS itu tahu nggak? Kalau apanya nih? Tahu nggak dia itu terkena HIV atau AIDS? Oh, iya nggak tahu. Oh nggak tahu karena nggak ada tandanya kan? Ada tandanya. Iya. Nah, jadi kan mereka ini privasi. Nah, jadi dari pihak rumah sakit tempat saya meneliti itu identifikasi kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Jadi kami dibantu oleh konselor HIV atau AIDS itu sendiri. Oh iya bener kan nggak boleh kan untuk langsung. Berarti susah juga ya, Bang? Iya, Berarti susah. nyari-nyari pasiennya gitu ya? Nah, alhamdulillahnya kalau saya untuk cari pasien itu dibantu dari konselor tadi Kak. Untung baik ya konselor. Ya. Iya makanya. Nah, jadi telefarmasi kalau menurut saya sih masih awam ya. Itu juga belum gede. Nah, jadi aku baru dengar kalau dari farmasi itu. Iya. Ini masih belum yang kayak gimana-gimana. Kalau Ciko juga ikut PKM? Ikut ngajuin judul sih tapi nggak keterima. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa tuh? Tentang PKM RSH juga, tentang penggunaan apa ya? Betul. Betul deh. Antivirus
kontrasepsi Oh, ya, betul. kontrasepsi. Iya, tentang kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi. Di kita nelitinya kemarin di Puskesmas Kota Mataram sih ya. Nah, Semua puskesmas di iya, Mataram. Semua. Kota Mataram. Oh iya, aku ke distrik lagi nih, mau nanya soal yang telefarmasi tadi. Kan sekarang pasiennya HIV ya. Jadi tuh sebelum ada ide itu tuh kira-kira Randy ada kepikiran takut gak sih kalau aku ambil ini nih, kira-kira nanti aku harus kontak langsung nggak sama pasiennya? Takutnya kena HIV. Iya, jadi takut kena juga, mikir sampai sana. Iya. Ya kalau awalnya sih takut Kak, tapi kan dibilang sama dosen, oh nanti dibantu juga oleh konselor gitu. Jadi idenya Ya. dari dosen juga. Kalian berapa orang sih timnya? Nah, kalau saya bertiga dan ketiga-tiganya ini cowok juga. Di sana cowok-cowoknya produktif. Ya, kayak kita berdua nih. Iya, makanya ngeri. yang tahun lalu tuh yang datang ke sini cewek-cewek dari Banyak. PISPI. Nah sekarang cowok-cowok. Tuh kalau jadi cowok pin yang produktif. Aku produktif loh tiap hari morning person. Morning Ngerti person, nggak tahu sih? morning person nggak kan? Nggak tahu. Nggak tahu, bahasa apa tuh? Kalau aku tuh bangun pagi, sholat ya Allah, ikhtiar tiap malam, tiap subuh, masya Allah, Allahu Akbar ya. Semoga yang terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Capek ya, oke. Oke. Terus tuh kalau kan penelitian gitu kan, Iya. terus tuh apa sih hambatan itu? Hambatannya kemarin Banyak. Kak. Salah satunya ini pengurangan responden. Nah, soalnya kan penelitian ini kan lumayan panjang dia, 30 hari. Jadi yang awalnya ini 50 orang berkurang saat pretestnya, saat kita tanya-tanya awal, kemudian berkurang menjadi 35 saat kita tanya lagi. Apakah berpengaruh nggak kita beri informasi itu secara online melalui WA? Gitu. Ya. Dari mana? Iya, jadi tuh sebenarnya tuh memang penting sih ada telefarmasi ini. Kalau menurut dia itu penting nggak? Penting aja sih, kan banyak ya, kayak anak-anak yang anak muda sekarang kan mager kan yang kemana-mana. Iya. Kan mager nggak sih? Lu kan? Ya. Nah kan tadi kita udah ngomongin telefarmasi kan, terus banyak orang yang nggak tahu, kita aja nggak tahu kan, apalagi orang-orang di luar sana. Nah kita nih ada salah kayak apa ya, kayak segmen tentang ini, tentang wawancara orang-orang sekitar tentang telefarmasi ini. Tuh. Mungkin kita bisa lihat ke videonya sekarang juga. Pak, sebelumnya boleh perkenalan nama dulu? Perkenalkan, saya Normiati Madesela Rizky Anggraini, bisa dipanggil Sela. Nama saya Kolbi. Kenalkan, nama saya Yuni. Perkenalkan, nama saya Misbahu Dina, sering dipanggil Dina. Oke, perkenalkan, nama saya Yola. Misalnya nih, Mbak sakit, biasanya Mbak langsung berobat ke dokter atau langsung ke apotik beli obat? Biasa sih ke apotik ya, mungkin kalau parah banget baru ke dokter. Ke dokter dulu. Ke dokter dulu ya? Biasa di rumah dulu sih, kayak mungkin kalau misalnya agak parah baru ke puskesmas gitu. Ke apotik. Ke apotik. Ke apotik beli obatnya. Langsung ke apotik. Kakak pernah nggak beli obat secara online? Udah pernah. Belum pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Belum pernah. Mbak pernah dengar nggak sih tentang telefarmasi? Telefarmasi apa? Nggak pernah. Nggak pernah tahu. Udah pernah. Belum tahu. Belum? Kakak pernah nggak konsultasi melalui online, kayak konsultasi obat gitu? Belum pernah, soalnya takut-takut juga. Pernah sih, yang terkenal itu Halodoc ya? Iya kan? Iya. Iya, konsulnya iya pernah, cuman tapi belum pernah coba. Nggak pernah. Nggak pernah juga. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Menurut Mbak, apa pendapat Mbak jika di zaman sekarang konsultasinya melalui online? Itu harus kayak waspada, soalnya kan kadang tuh kayak ada obat-obatan kayak palsu gitu juga Mbak gitu. Agak kurang, Bang. Bagus sih, jadi kayak gampang gitu. Jadi efektif gitu Iya. ya? Itu lebih mudah sih Kak sebetulnya. Lebih mudah ya? Iya, Sebetulnya secara online. secara online daripada harus datang ke rumah sakit, kan ada juga yang nggak ada kendaraannya. Sebenarnya antara efektif atau nggak efektif sih. Kalau
Kalau langsung kan dokter bisa mendiagnosa kayak secara detail gitu kan karena kelihatan. Kalau nggak langsung mungkin kayak kurang efektif sih. Nah itu tadi tanggapan dari masyarakat tentang telefarmasi. Kalau dari kalian gimana tanggapannya setelah lihat itu? Nah, kita lihat juga kan mungkin ini juga hal baru ya di tengah masyarakat. Nah, mungkin mereka juga kurang populer nih tentang telefarmasi. Nah, jujur awalnya juga pada saat saya ajuin judul itu juga saya iseng-iseng nih apa sih judul farmasi yang bagus ini? Oh, saya lihat ada pengembangan baru nih, inovasi. Ini salah satunya itu tentang telefarmasi itu, Pak. Iya, hal yang baru ya. Ya, hal yang baru. Nah, setelah saya riset juga, oh ternyata telefarmasi ini memberikan dampak yang bagus nih untuk pasien. Nah kan mereka kan misalnya mau mencari obat nih, nah nggak perlu keliling setiap apotek kan cari obat yang sulit itu. Nah bisa dicek di apotek melalui online ada nggak obat ini. Nah jika ada bisa langsung ke apotek tersebut. Nah kan dapat mengurangi biaya bensin dan lain sebagainya kan. Iya benar. Bener banget. Terus tuh kamu tahu kata-kata telefarmasi itu dari mana sih? Nah awalnya kan saya iseng nih, kan kalau di kedokteran kan ada istilahnya telemedicine kan. Nah kalau pengaplikasiannya dalam bentuk halodoc. Nah kalau di farmasi ini kan belum ada. Nah saya pikir kenapa sih saya hendak kembangkan aja telefarmasi ini, walaupun dalam bentuk WhatsApp. Setidaknya dengan pengembangan penelitian saya ini nanti ada orang-orang dari farmasi sana yang mengembangkan dalam bentuk web. Bagus banget ya ternyata. Kita nggak sampai gitu. Jadi dari telefarmasi tadi, dari ide itu kira-kira apa sih harapan yang mungkin Randy mau gitu suatu saat nanti di masyarakat? Nah, harapan saya nanti kan masyarakat kan dapat menggunakan nih web tersebut. Nah, jadi kan dapat membantu nih permasalahan tentang obat. Nah, kan kalau misalnya kita cari di Google kan biasanya sering salah, Kak. Iya, betul. Nah, apalagi kan sekarang kan penyebaran obat kan nggak terawat ya, Kak. Biasanya di Shopee itu ada, kemudian di Tokopedia itu ada. Nah, mau saya nanti itu ada satu kayak sebuah web yang mengatur tentang alur dalam pembelian obat. Kayaknya kamu bisa sih nanti buat web sendiri. Iya bisa, insya Allah. Iya. Kalau dari Ciko juga sama, misal ngelihat dari sudut pandang telefarmasi ini kira-kira nanti akan bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Bermanfaat sih. Bermanfaat ya. Iya kan zaman semakin canggih gitu. Betul. Ya. Karena masih ada masyarakat yang tadi masih belum melek kan sama online, takut katanya kalau lewat online. Nah mungkin persepsi masyarakat itu menurut kalian gimana caranya diubah biar nggak usah takut nih melalui online juga tetap aman? Nah yang penting kan bagaimana kan pertamanya ini kita menciptakan dulu web yang aman dulu. Kan kalau kita melalui WA kan banyak kan penipuan. Nah kalau ada web kan mereka percaya ini dari lembaga resmi gitu. Kalau bisa sih kepada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, bagaimana sih mereka ini dapat menciptakan sebuah web seperti misalnya Halodoc gitu, atau mungkin namanya nanti Halo Up bisa. Halo obat. Tiba-tiba Halo Up gitu. Iya bisa boleh. Bisa juga boleh down. Halo down. Halo down maksudnya? Halo down. Kan ada Halo Up, Halo down. Berat banget ya. Aku halo. Bukan up itu nggak sih? App. Oh, Oh, APT. Oh, AP. Halo APT. Halo APT. Kira ada halo up, ada halo down. Tadi juga kan kita kunjungan kan ke apotek sahabat. Nah, kebetulan di sana juga lagi pengembangan telefarmasi. Nah, ada juga. Sama seperti saya juga penelitian masih dalam bentuk WhatsApp. Nah, pesan beliau nanti juga akan mengembangkan dalam bentuk web juga. Oke, semoga ya. Semoga banget. Kedepannya bakal ada tuh. Jadi enak kita sekarang melalui online, Tin. Apalagi ya banyak orang yang nggak punya kendaraan kan, kayak apa mau betul. ke klinik beli obat, mending ini nggak sih beli dari web gitu. Iya. Terus kadang kayak ada tuh penyakit-penyakit yang kita malu kalau untuk berobat langsung. Itu membantu banget. Jadi nggak ketahuan kan siapa nih gitu. Tapi berarti kalau untuk obat-obat keras gimana? Apakah
ada syarat-syarat tertentu misalnya nanti? Nah kan kalau melalui web sendiri kan mungkin nanti kan bisa dipoto resep dokternya. Oh, resep sebelum yang pernah didapat ya? Iya betul. Oh berarti dia di app itu sendiri nanti apakah dimasukin dokter atau gimana? Menurutmu? Siapa tahu kan? Iya betul. Atau ke Halodoc dulu baru ke app ini nantinya. Nah begini maksudnya Kak, kan biasanya kan dari rumah sakit kan dikasih kita resep dokter. Kan biasanya rumah sakit itu nggak nyediain obat, biasanya disuruh kita ke apotek keluar. Iya, Mungkin dia ini dari Balikpapan, mungkin dia mau pulang sekarang, kan nggak sempat dia ke apotek yang dekat ini, mungkin bisa melalui online juga gitu. Iya. Nanti kan tinggal dipoto aja resepnya, nanti tinggal yang dari web itu tinggal screening aja sesuai nggak dengan yang di foto itu kan. Iya betul, membantu sih Pin, apalagi kalau kamu anak kos, kamu sakit, iya. kamu kayak sendiri kan, lemah nggak berdaya. Iya, nggak ada kayak apa nih, siapa yang beliin aku obat? Udah ada telefarmasi apa? Halo APT. Halo APT. Atau halo apa? Atau halo teker. Halo teker itu bagus. Iya, halo teker. Kayak tahu tek-tek tuh jadinya. Halo tek-tek. Kan tahu nggak halo tek-tek? Apa tahu tek-tek? Oh, ada juga ya di sana. Kira di sini. Itu orang Indonesia. Kan dari Bandung. Oh iya kah? Iya. Kamu main klaim aja dimarahin. Atau aku nggak tahu ya. Tahu nggak kalau makanan dari Samarinda apa? Yang kemarin aja sih nasi goreng. Nasi kuning, sorry. Nasi Iya. itu ada kuah kuning itu ya. Kuah kuning? Oh, iya. itu anu nggak sih dari Makassar? Soto. Sop. Bukan. Kuah kuning nggak? Ikan kah? Iya, ikan kan? Iya. Ya, aku lupa namanya, pokoknya iya itu deh. Biasanya itu bukan dari Samarinda tuh apa ya? Ikan bumbu kuning. Nasi bekepor. Aku baru dengar sumpah. Kamu kan orang Samarinda. Iya, aku orang Ya, itu Balikpapan. makanan khas Kutai gitu. Tapi memang jarang orang jual, padahal enak. Bumbu cemplung apa? Sayur kotokan itu dari mana? Ah, itu aku baru dengar. Oh iya. Kita sendiri nih kayaknya. Saking seringnya asbun. Iya ya. Kamu asbun ya, Bin? Salah berarti maaf. Itu kayak apa emang bentuknya? Visualnya? Itu kayak ini loh, kayak sayur santan warna oranye, isinya itu apa ya? Tahu tempe. Oh, tahu. Bukan. Namanya apa tadi? Kotokan. Kotokan kan? Beda, ini kuah. Kalau Iya, ketoprak iya. kan bumbu kacang. Ya mungkin ada ya. Kok cuma aku aja yang tahu sih? Iya. Ya, kita percaya Ben. Kita percaya sama dia. Kenapa kita bahas makanan? Lapar nggak sih jadinya? Lapar, iya lapar banget ya. Lapar langsung lihat jam. Ayo jam berapa nih? Oh kan kita tadi makan. Oh kita beda. Iya. Kalian tadi makan apa sih soto kan? Ya, soto Lamongan. Oh, emang kalian tadi tuh kemana? Kalian Kita kan tadi kemana tuh? Ke rumah apotek sakit. Sahabat sama rumah sakit. Rumah sakit umum daerah AWS. Oh, terus kemarin aku dengar ada pengabdian masyarakat juga. Iya betul. Iya, betul. Oh, kalau di kampus kalian juga ada pengabdian Ya, masyarakat. ada. Contohnya apa aja nih? Kalau saya kemarin pengabdian masyarakatnya kayak mau lihat seluruh masyarakat itu tentang anak-anak sana. Langsung Kita sekalian bagi-bagi makanan juga. makanan Makanannya apa? bergizi. Kamu Makanan kemarin kayak beras telur, Beras. makanan jadi juga ada. Kami collab dengan ini kemarin dengan Lazismu. Sekalian pengecekan kesehatan. Siapa tadi? Rajismu. Lazismu. Nah, Itu Lazismu apa? Itu kayak badan amil zakatnya miliknya Muhammadiyah. Kalau Iya. pemerintah kan Oh Basnas. iya, Muhammadiyah kan dari Universitas Muhammadiyah. Kayak kalau dari Randy? Kalau saya sendiri, kalau pengabdian ini lebih ke penelitian yang diajak oleh dosen gitu Kak. Nah kebetulan kemarin itu ini ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu saya tentang skizofrenia pada di rumah sakit jiwa di Mataram. Nah kami ini kan menanya pada orang yang nggak bagaimana istilahnya ya skizofrenia itu. Iya tahu, aku suka baca skrizo. Dia kayak Skrizo. halusinasi gitu Ya, loh. halusinasi gitu. Nah,
jadinya sebenarnya saya takut sih pas diajak sama dosen itu ke rumah sakit itu. Iya. Nah tapi kan untungnya di sana ada yang jagain kan, kemudian dibantu juga saat kita tanya-tanya mereka. Nah ternyata mereka itu mengalami skizofrenia itu karena kurang dukungan dari orang tua, kurang dukungan dari orang sekitarnya kan. Gitu. Nah yang kedua itu kemarin tentang depresi pada siswa di SMA negeri di Kota Mataram. Nah jadi kemarin itu kita pakai skor untuk menentukan apakah mereka ini depresi, kemudian stres atau cemas gitu Kak. Yang terakhir ini kami dari Muhammadiyah ini collab nih dengan UAD. Tahu nggak UAD itu apa? Enggak, apa tuh? Angkatan Udara. Bukan. UAD itu Universitas Ahmad Dahlan. Kan Universitas Ahmad Dahlan. Ya, banyak kan dosen dari sini kayak Ibu Ina, Ibu Novi kan dari UAD juga. Nah kemarin kami itu tentang stunting Kak di Lombok Timur. Nah kebetulan di Lombok ini banyak loh stunting pada anak-anak itu. Nah jadi UAD ini ingin gimana sih cara nurunin stunting tapi dengan pemahaman agama. Kan tahu nggak Lombok itu pulau apa? Apa tadi? Lombok itu pulau apa? Pulau Kuba Masjid. Ya. Pinter ya kan? Pulau Seribu Masjid. Nah, iya betul. Jadi UAD ini ingin mereka tahu mengapa Islam ini harus tentang gitu Kak pada anak-anak. Oke, bagus ya. Berarti sama kayak di sini juga sering tuh ada pengabdian. Sebelum kita tutup nih Mutoks kita pada hari ini, mungkin buat teman-teman Mutoks yang pengen silaturahmi sama Kak Ciko dan Randy bisa follow Instagramnya di bawah ini. Bawah itu. Oke, Devin. Kalau dari aku sih jangan lupa subscribe channel Stick Sama Official. Jangan lupa dan komen-komen juga di like, share juga nanti supaya teman-teman kalian bisa ngeliatin kita berdua ya. Dan Randy juga Ciko. Oke, see you on the next Stick Sama Mutoks.